Orang yang ketika akan menjalani Ramadan, sikap terbaik yang pertama yang harus dia miliki sebelum dia menjelang Ramadan itu apa? Banyaklah beristighfar sama Allah. Banyaklah mohon ampunan sama Allah. Banyak minta ampunan sama Allah. Banyak beristighfar. Syekh Shinqiti, salah satu ulama besar itu menyampaikan, apa sih korelasinya ketika kita akan mendapati Ramadan, kita diperintahkan untuk beristighfar. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat kita sebelum Ramadan datang menyapa kita. Apa korelasinya itu apa? Kenapa kita harus memperbanyak tobat kita dan istighfar kita kepada Allah? Penjelasan beliau begini. Dosa dan kemaksiatan itu konsekuensinya menghambarkan kenikmatan. Itu kalau kita melihat secara ilmu. Jadi dosa dan kemaksiatan itu menghambarkan ketaatan. Contoh, orang minum khamr. Misalnya orang minum khamr, maka dia tidak akan bisa menikmati yang halal. Dia mungkin sulit menikmati jus, dia mungkin sulit menikmati kopi, kecuali harinya harus terbasahi dengan khamr atau alkohol yang sudah menjadi candu. Orang yang berzina, naudzubillah min dzalik, biasanya tidak lagi bisa merasakan hubungan yang nikmat pada istrinya dan pada suaminya yang halal. Karena apa? Karena kompas kenikmatannya sudah dirampas oleh kemaksiatan, dan dari kenikmaksiatan itu dia mendapatkan sebuah kenikmatan, dan akhirnya kenikmatan yang halal itu hilang. Orang itu kalau sudah melakukan kemaksiatan, hukuman dari Allah, dicabut nikmat pada yang halal, dicampakkan nikmat itu pada yang haram supaya dia melakukan itu terus-menerus. Lah karena dosa itu merampas kenikmatan pada ketaatan yang kita harusnya nikmati, itulah korelasinya. Kenapa banyak orang ketika menjalani Ramadan semangat di awal? Karena Ramadan itu membagi manusia itu menjadi 3. Ada orang yang ketika Ramadan di awal grafik kurvanya naik, tapi itu hanya bertahan seminggu yang pertama. Setelah itu turun, kurvanya turun jauh, terus turunnya itu sampai akhir Ramadan. Ada yang pertama kayak gitu. Ada yang kedua, ada yang mereka itu ketika Ramadan naik kurvanya, semangatnya tuh naik. 5 hari yang pertama, setiap harinya bisa membaca 5 juz, 6 juz pada 5 hari yang pertama. Setelah melewati sepekan yang pertama, kurvanya turun. Tapi ketika 10 hari yang terakhir naik kembali. Ada yang 10 hari yang terakhir naik terus, ada yang hanya pada waktu malam ganjil aja dia naik, pada malam galim dia turun. Itu tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, yang ketika dia naik ketika awal Ramadan, 10 hari yang kedua tambah naik, 10 hari yang ketiga semangatnya tambah naik. Ada 3 tipe manusia ketika menjalani Ramadan. Nah tentunya yang kita khawatirkan itu yang pertama. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat ketika awal Ramadan senang. Bahkan masjid pun yang sedemikian megahnya, pada hari pertama sampai hari yang ketiga Ramadan itu seakan-akan tidak kuat untuk menampung banyaknya jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih pada 3 hari yang pertama. Tapi setelah itu rontoknya asalnya penuh, meluber, kemudian masuk ke dalam, kemudian maju ke depan, tinggal setengah, nanti tinggal setengahnya, tinggal sedikit 2 baris atau 3 baris. Kenapa banyak orang yang ketika mereka melaksanakan Ramadan, mereka mendapatkan kekuatan pada 5 hari yang pertama, sepekan hari yang pertama, tapi kenikmatan pada ketaatan yang telah dirasakan pada 10 hari yang pertama atau sepekan yang pertama itu tidak bisa bertahan sampai akhir Ramadan? Kata Imam Shinqiti, adalah karena dosa yang dimiliki oleh orang yang menjalani Ramadan. Dosa itu dibawa sampai Ramadan, dan dosa itulah yang menggerogoti kenikmatan Ramadan. Dan ketika dosa itu menggerogoti kenikmatan Ramadan, maka nikmatnya Ramadan itu hilang lebih cepat daripada apa yang difikirkan oleh manusianya. Makanya akhirnya korelasinya adalah kenapa ada sebuah petuah dan nasihat supaya kita mempersiapkan Ramadan dengan kita memperbanyak tobat kita kepada Allah. Ketika kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat sebelum Ramadan itu datang, kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak tobat? Supaya beban dosa kita dan beban maksiat kita berkurang.
dengan dosa dan kemaksiatan yang berkurang, berarti konsekuensinya bertahan lama ketaatan yang akan kita lakukan ketika kita telah terkurangi oleh dosa dan kemaksiatan.